saya atau pilih rokok, Pak? Susah saya jawabnya. Tapi akhirnya saya pilih dia. Rokok itu akhirnya terbuang. Akhirnya apa di situ? Kalian anak-anak kami yang putri bikin harga diri kalian itu hebat. Kalau kalian bilang nggak apa-apa dah, ya sudah nggak apa-apa dah. Apa istilahnya dapatnya juga begitu gitu, ya. Oke. Dan yang laki-laki coba, karena saya tanya, kalian mau nggak berpacaran sama laki-laki perokok? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Tidak mau? Jawab dulu. Saya tidak mau pacaran sama laki-laki perokok. Coba jawab. 1, 2, 3. Takut jomblo. Tapi ya pada anak kami laki-laki jangan merokok ya, Bang ya. Gak ada guna. Walaupun bapak di rumah merokok, minta tolong belikan rokok, gak usah kalian merokok ya. Nah, oke. Sebelum saya lanjut, saya ada teka-teki. Oke ya, ini menjadi rema bagi kita. Saya punya 2 buah bola lampu. Lampunya sama, merek ini. Lampu A, lampu B. Sama-sama 10 watt. Oke. Lampu A hidup terus. Kenapa sih? Lampu B hidup nyala, hidup nyala, hidup nyala. Mana yang paling banyak makan watt? Hidup nyala, hidup nyala. Sekali lagi. Saya punya 2 buah bola lampu, mereknya sama, wattnya sama. Lampu A hidup terus, lampu B hidup nyala, hidup nyala. Yang mana banyak makan watt? Pertanyaan saya, lampu B itu hidup mati atau hidup nyala? Hidup nyala. Kapan dia mati? Apa yang mau diambil daripada cerita tadi? Ternyata ucapan kita belum tentu bisa diterima oleh orang dan dijawab dengan baik. Ternyata mata menguasai jalan pikiran. Karena kata saya hidup nyala, nggak mati deh. Hidup nyala. Jadi maksudnya, mohon maaf ya Bang ya, kalau kita bilang jangan merokok, kita sendiri ya nggak akan berhasil. Jalan terus ya, nggak pernah mati itu rokok. Oke ya, itu sekedar untuk menjadi kilas balik itu kita menjadi rema kita. Lanjut ya, anak-anak mau dulu porno, anak-anak lab, ini saya cepatkan, anak-anak lab. Ini situasi kondisi di pedesaan, anak-anak tugas kelompok. Bapak Ibu, anak-anakku, kemarin waktu saya masih di provinsi, jadi saya pernah kepala bidang rehabilitasi, mendapatkan anak-anak yang berkos, mahasiswi dan mahasiswa. Lalu orang tua pasti kalau dia tinggal kos berarti orang tuanya di mana? Di luar, bukan di kota. Lalu kami tangkap pakai narkotika. Lalu ketika ditanya, jawabannya kenapa pakai narkotika? Saya tanya, nyaman. Hati-hati kepada orang tua kami. Nanti anak-anak kita ini akan besar, ya. Dia akan kita kasih kesempatan, tapi jangan sampai lepas kontrol kita. Kepada anak kami, cerita narkoba ini bukan cerita yang baru, cerita lama. Tapi apabila kalian tidak kuat, tidak mampu bertahan, kalian akan terjebak di dalamnya. Karena tadi narkotika menimbulkan ketergantungan. Artinya ketika kalian mulai pakai sekali, kalian akan pakai 2 kali. Ketika kalian pakai 2 kali, kalian akan pakai lagi yang ketiga kali.
dan itu tidak akan pernah berhenti. Oke, lanjut. Saya kasih tahu dulu karena nanti dampak narkotika tuh, ayo kita lihat. Anak-anak masih merokok ya. Ini cerita merokok aja terus nih Bapak Ibu. Kenapa hal ini saya tanyakan? Ini orang tua yang hebat. Ya. Ini pernah nengok video ini? Pernah? Wah, ini videonya hebat ini. Wah. Hebat ya. Lanjut ya, lanjut. Anak-anak mau minuman keras, anak-anak seperti ini, yuk. Dari cuplikan-cuplikan tadi, saya mau menyampaikan beberapa hal. Merokok merupakan salah satu pintu awal orang menggunakan narkotika. Jadi, kalau zaman dulu bapak-bapak merokok paling satu jenis atau dua jenis merek, benar kan? Sekarang anak-anak merokok dengan berbagai jenis. Ada lagi rokok kafe. Rokok kafe itu pakai liquid. Kalau ada orang yang karena kejebak, mohon maaf gini. Saya orang yang ditugaskan untuk mengaduk liquid untuk rokok kafe. Di satu sisi saya ditekan sama orang, campurkan ini ke dalam liquidnya. Apa yang terjadi? Dengan gampangnya hanya 1-2 tetes orang itu sudah menjadi pecandu narkoba. Hati-hati. Jadi kalau saya bilang, kalau kalian tidak merokok, jangan coba-coba sekalipun merokok. Kalaupun ada orang bilang, cemen, kau ini bukan orang Batak, ngapain kita harus mau direndahkan gara-gara rokok? Jangan mau. Dan kalian yang para wanita, tolong bikin, kalau Bapak bilang, bikin harga dirimu setinggi-tingginya. Mulai dari sekarang. Di rumah kami nanti tidak ada rokok. Kalau Amang datang ke rumah saya, jangan mohon maaf asbak ada. Susah dapatkan asbak. Ya. Lanjut ya. Hasil survei bahwa di Kalimantan Barat 16% pecandu narkotika ada tanda begituan. 86% penyalahgunan narkotika mengajak kawan. Kenapa sanggau luar biasa? Di tempat yang lain juga luar biasa, karena hasil survei pecandu itu mengajak kawan. Hati-hati yang mengenang. Kita jaga anak-anak kita, ya. Karena tadi jawabannya itu yang ketiga itu membuat saya sedih. Ya, hanya satu yang benar. Lanjut ya. Dokter memberikan obat-obatan yang mengandung narkotika karena terpaksa. Kalau Amang yang sakit susah tidur, ketika ke dokter tidak langsung kasih obat tidur, dia kasih vitamin. Nanti nggak bisa tidur lagi, dia kasih vitamin yang kedua. Kita bilang wah dokter ini nih sengaja nih supaya datang berkali-kali. Bukan, anak-anak. Dia tidak bermaksud untuk langsung kasih obat bius, enggak, obat tidur enggak. Udah ketiga kali udah garuk-garuk kepala, akhirnya dia tulislah obat tidur. Karena dia tahu itu tidak baik. Jadi jangan bangga kalau kita ada orang tua dikasih obat tidur kita senang. Sebenarnya itu sebenarnya kesusahan. Umur kita pendekkan sebenarnya. Ya, saya belum pernah mendapati anak usia dari 12 tahun pakai narkotika yang tidak berhenti usianya 40 tahun. Tidak pernah kami jumpai. Ayo, ya. Jadi kalau kita membiarkan seseorang dari 12 tahun dia pakai narkotika, tidak berhenti dia, maka usianya tidak pernah dapat 4 kepala 4. Tidak pernah, sudah meninggal. Lanjut ya. Hasil penelitian, pengguna narkotika yang hamil, maka anaknya 50% itu akan menjadi pecandu. Kalau kita mengikhlaskan anak kita kawin sama pecandu, maka kita akan dapatkan pemompu kita 50% pecandu. Kalau dia nangis, kasih susu, selesai. Nangis lagi, ingat kata saya, kasih candu. Karena dia sudah jadi pecandu. Itu kan yang mau kita inginkan. Ya, pelan.
dampak dari penyalahgunaan narkotika. Yuk kita lihat. Ya, yang pertama nih, ada seorang anak laki-laki bergaul sama kawan-kawannya, kemudian dia diajak pakai narkotika. Dia nggak sadar. Pergi main-main, kawannya ngajak. Kalau ada kawan itu kalau ada suaranya, kau tengok Tuhan kok. Bayangkan amalnya, ada anak-anak kami, anak laki-laki tidak tahu dicekokin sama narkotika. Kondisinya begini, sudah bergetar hebat kakinya, ya, luar biasa. Kalau beritanya masih di rumah sakit, kalau beritanya di kamar mayat, gara-gara teman yang tidak pernah kita ketahui. Lanjut. Ini seorang laki-laki. Sebenarnya gambarnya ini, ya videonya ini sebenarnya badannya kurus. Tapi karena saya kurang pandai IT, jadi biasalah kalau kita foto kita tarik kiri kanan, duduk ya Bang ya, tarik atas bawah, jadi kurus ya. Foto ini, video ini saya tarik kanan kiri, jadi gemuk dia. Sebenarnya kurus. Jadi ceritanya abang ini makan bakso. Ini makan baksonya, mangkok bakso. Baksonya ada jatuh. Kemudian dia mau bayar ke mamang di sini. Sebelum saya putar, oke? Abang ini makan bakso dan dia bergerak mau bayar. Kita lihat. Laki-laki ini tidak mampu menggerakkan kakinya menuju ke mamang bakso yang di sebelah putih ini. Kenapa dia tidak mampu bergerak? Karena saraf-saraf motoriknya sudah banyak yang putus. Oke. Kejadiannya di Kalimantan Barat. Lanjut. Ini gambar otak yang sehat. Ini gambar otak yang menggunakan candu ganja. Otak yang tergambar ketika orang menggunakan Inex atau sabu. Otak yang tergambar orang yang menggunakan heroin atau putal. Mungkin kita selalu tidak mengerti apa isi gambar itu. Saya lanjutkan dulu. Ini otak yang sehat, ini otak yang kena ekstasi. Kira-kira anak-anak kami ngerti nggak otak yang seperti ini? Gak ngerti ya? Oke, saya tunjukkan 3 dimensinya. Ketika orang menggunakan narkotika, maka dalam sekian detik dia mulai mempengaruhi otak dan mempengaruhi saraf-saraf tubuh dan organ tubuh lainnya. Akhirnya otak bekerja keras dengan sekeras-kerasnya sehingga otak mulai membusuk.